wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hizib Kuba Akbar dari jurusan Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Bisnis Islam, semester 2 kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja yang saya dapatkan dari filsafat ekonomi syariah. Yang saya dapatkan adalah apa yang kamu ketahui tentang filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan asumsi, prinsip, dan konsep-konsep dasar di balik teori-teori ekonomi. Pertanyaan tentang nilai-nilai, distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Terus ada di sini juga saya akan bahas tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan kenyataan dari segala sesuatu yang ada. Mencoba pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar-benar ada di dunia, sifat dasar dari realitas, dan hubungan antara objek yang ada. Dalam ontologi, kita mempertimbangkan apakah objek atau entitas itu nyata secara independen atau hanya merupakan konstruksi pikiran. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, apa yang merupakan sumber-sumber pengetahuan yang valid, dan bagaimana pengetahuan dapat dibenarkan atau diverifikasi. Epistemologi mencari untuk memahami proses-proses berpikir, metodologi ilmiah, dan kendalian informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau rasionalitas. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk evaluasi tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, atau salah. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip-prinsip moral, estetika, dan nilai-nilai sosial yang membentuk pandangan dunia dan perilaku manusia. Aksiologi membahas pertanyaan-pertanyaan tentang esensi nilai, bagaimana nilai-nilai tersebut dibentuk, dan bagaimana kita memutuskan nilai-nilai mana yang harus diterima atau dihormati. Terus saya juga mempelajari tentang Adam Smith. Adam Smith itu adalah seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang hidup pada abad ke-18. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh utama dan ekonomi klasik dan sering disebut sebagai bapak ekonomi modern. Karyanya yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations tahun 1176, di mana dia mengembangkan teori tentang pasar bebas, divisi kerja, dan peran besar dalam mengatur dirinya sendiri. Smith memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menyatakan bahwa individu yang bertindak demi keuntungan pribadi mereka akan tanpa disengaja memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pasarnya. Selain itu, dia juga menulis tentang etika dalam karya-karyanya seperti The Theory of Moral Sentiment, dibuatnya tahun 1759, yang membahas tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Lalu saya mengetahui tentang Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus politik Jerman yang hidup pada abad ke-19. Dia adalah salah satu tokoh sentral dalam pemikiran Marxisme dan sosialisme ilmiah. Karyanya paling terkenal adalah Manifesto Partai Komunis yang ditulis sebagai Friedrich Engels pada tahun 1848, di mana mereka menguraikan teori kelas dan menyuarakan revolusi proletar. Marx juga dikenal karena karyanya yang monumental, Das Kapital, yang merupakan analisis kritis terhadap kapitalisme, termasuk teori nilai kerja, eksploitasi buruh, dan kontradiksi internal dalam sistem kapitalis. Marx juga mengembangkan konsep materialisme historis yang mengatakan bahwa struktur ekonomi sebuah masyarakat menentukan perkembangan sejarah dan bentuk organisasi sosial. Meskipun karya-karyanya dipandang berbeda oleh berbagai interpretasi, pemikiran Marx memiliki dampak yang luas di bidang filsafat, ekonomi, politik, dan sosiologi. Lalu saya mengetahui tentang Francois Quesnay. Francois Quesnay itu adalah seorang dokter dan ekonom Prancis yang hidup pada abad ke-18. Dia dikenal sebagai pendiri sekolah fisiokrasi, sebuah aliran pemikiran ekonomi yang mengemukakan konsep bahwa kekayaan suatu negara berasal dari sektor pertanian. Karyanya yang paling terkenal adalah Tableau Economique atau tabel ekonomik,
yang diterbitkan pada tahun 1758, di mana dia memperkenalkan konsep aliran sirkulasi ekonomi dan pentingnya sektor pertanian dan dalam pembangunan ekonomi. Quesnay percaya bahwa hanya produksi pertanian yang menciptakan nilai baru dan kekayaan yang sebenarnya, sementara sektor-sektor lainnya hanya mendistribusikan dan mengonsumsi kekayaan tersebut. Meskipun pemikirannya tidak sepopuler pemikiran Adam Smith, kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi sangat dihargai. Lalu saya mau juga mengetahui tentang Adam Smith. Adam Smith itu adalah seorang filsuf, ekonom, dan penulis Skotlandia yang hidup pada abad ke-18. Dia dikenal salah satu tokoh utama dalam ekonomi klasik dan sering dijuluki Bapak Ekonomi Modern, sama seperti Adam Smith juga. Adam Smith itu dimana dia menguraikan prinsip-prinsip dasar-dasar bebas divisi kerja dan peran pasar dalam mengatur diri sendiri tanpa disengaja memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pasar. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Landasan filosofis dari sistem ekonomi Islam mencakup beberapa konsep utama yang mengarahkan cara ekonomi seharusnya dijalankan dalam masyarakat Muslim. Berikut landasan filosofis itu ada apa aja, yaitu ada tauhid, keimanan pada Allah, terus keadilan, al-adil, kesejahteraan sosial, maslahah, dan larangan riba seperti bunga. Nah, dan terakhir itu zakat dan sedekah. Nah, di sini yang saya tahu itu adalah tauhid adalah dasar utama dalam ajaran Islam yang menyatakan keesaan Allah dalam konteks ekonomi. Tauhid mengimplikasikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus jalan dengan kehendak Allah dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini berarti bahwa setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, keadilan itu apa? Keadilan itu merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi. Keadilan ini mencakup tidak hanya distribusi pendapatan, tetapi juga kesempatan yang adil dalam berusaha dan mendapatkan kehidupan. Terus kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial dan kemakmuran bersama. Konsep maslahah berarti bahwa kebijakan dan kegiatan ekonomi harus membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menghindari kerugian. Dan ini juga termasuk perhatian terhadap kebutuhan dasar, perlindungan hak individu, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. 4. Larangan riba. Riba itu apa? Riba itu ya bunga atas pinjaman uang dilarang dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat timbul dari praktik pinjam-meminjam dengan bunga sebagai gantinya. Islam mendorong penggunaan sistem ini bagi hasil dan perdagangan yang adil. Terus ada zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh setiap muslim yang mampu, ditujukan oleh membantu yang kurang beruntung dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Sedekah atau sumbangan sukarela juga dianjurkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Ya, mungkin cukup sekian saja yang saya tahu dari filsafat ekonomi itu. Selebihnya itu saya tidak paham sih. Ya, mungkin banyak sih saya kurangi dari pelajaran yang saya ambil dari filsafat ekonomi itu. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.